memperhatikan kitab-kitab yang ada pasal 9 atau 91 atau ada ayat pasal 9 ayatnya 15. Karena Pak Anton pada hari Selasa mendapat mimpi angka emas 915 di langit, dan dia tidak mengerti apa artinya, sehingga saya mendapat hikmat dari Roh Kudus. Kita membaca saja kitab-kitab yang ada pasal 9, yang ada ayat 15, atau pasal 91 yang ada ayat 5. Dan ternyata hari ini Ibu Feben ini membacakan 1 Korintus pasal 9 yang ada ayat 15 juga, bagaimana Rasul Paulus tidak fokus kepada haknya yang harus diambilnya, tapi dia merelakan tidak mendapat hak itu, tapi dia tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu dia mau menjadi hamba dari semua orang supaya bisa memenangkan lebih banyak orang sebanyak mungkin. Ya, inilah kewajiban Rasul Paulus, memenangkan sebanyak mungkin orang yang bisa dimenangkan. Dan saya teringat seorang perempuan yang bukan rasul, perempuan Samaria yang gagal berumah tangga 5 kali dan hidup di luar nikah dengan laki-laki yang ke-6, tapi dia mau minum air hidup. Dalam waktu yang singkat, dia bisa membawa seisi Samaria datang kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka ingin Tuhan Yesus tinggal di Samaria bersama mereka, dan mereka bersaksi bahwa bukan dari kata perempuan ini saja kami percaya, tapi langsung dari mulut Tuhan Yesus. Mereka yakin bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Jadi kita pun yang sudah minum air hidup, kita juga bisa melaksanakan kewajiban kita seperti Rasul Paulus maupun perempuan Samaria, memenangkan sebanyak mungkin orang dari radius 1000 hasta, 2000 hasta, dari 4000 hasta, dari mesbah kita masing-masing, karena aliran air hidup menyebar dari mesbah kita. Amin. Terima kasih Bapak Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pengurapan-Mu yang mengajar Bapak Anton melalui mimpi angka 915, angka emas, dan juga Ibu Feben ini menyampaikan firman dari 1 Korintus 9, dan juga hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan, penglihatan, nubuatan, teguran, sehingga kami tidak mengeraskan hati saat mendengarkan suara Kudus-Mu, mau melaksanakan kewajiban kami masing-masing, walaupun ada hak yang Tuhan sudah sediakan, tetapi kami tidak mengabaikan kewajiban kami, karena hak yang Tuhan berikan baik kepada para rasul maupun nabi, gembala, guru, dan penginjil, dan kami semua yang sudah melaksanakan kewajiban masing-masing, baik memberikan sedekah maupun persembahan khusus untuk untuk menara doa Grace Surabaya, untuk biaya on-site Hotel Max One, maupun untuk biaya tahunan Internet Grace Ministry, persembahan yang merupakan kewajiban kami, boleh berkenan diterima oleh-Mu, sehingga tanpa kami menuntut hak kami, Tuhan sendirilah yang memberikan hak kepada kami masing-masing. Karena kami mau mengasihi, mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami, yang merugikan kami, yang tidak peduli tentang hak kami. Ampuni mereka, berkati mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Dan janganlah membawa mereka ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah mereka daripada yang jahat, sehingga mereka bisa cepat bertobat seperti Saulus, dan melayani-Mu Bapak Yesus seperti Rasul Paulus bersama-sama kami
dalam Zoom Grace Ministry ini. Dan kami bersyukur malam ini hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling tetap sehat, kuat, dan perkasa, melayani kami semua satu persatu, bukan karena kuat dan gagah hamba-Mu, tapi karena terus luaskan Roh Kudus bekerja, aliran-aliran air hidup mengalir dari dalam hati hamba-Mu, keluar melalui mulutnya, boleh menyampaikan semua yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua. Maka Tuhan juga memperhatikan hak hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling, kepentingan Ibu Ong Ling Ling, keberadaan hamba-Mu, keluarganya, rumah tangga masing-masing, bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing. Tuhan memperhatikan dan memenuhi semua keperluan-keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus, sehingga makin melimpah-limpah lumbung-lumbung rohani dan lahiriah masing-masing, dan terus menjadi saluran berkat-Mu bagi kami semua yang ada dalam Zoom Grace Ministry maupun di luar, sampai ke mancanegara. Dan hamba-Mu Tuhan setia dalam perkara yang kecil, dan percayakan perkara yang lebih besar dengan jubah kelimpahan dan jubah kemuliaan-Mu. Dalam nama Bapa Yesus, dan kami pun juga mau melayani-Mu, melaksanakan kewajiban-kewajiban kami dengan karunia-karunia roh yang ada pada kami, buah-buah roh, iman dan pengharapan. Kami menjadi pemenang, pemberkat, saluran berkat dan penyembuh. Dan kami tetap bersyukur, bersukacita, karena Bapak Yesus memperhatikan kesesakan jiwa kami masing-masing, menilik sengsara kami masing-masing, sehingga kami semua bisa bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Karena yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang dalam kesulitan apa saja mendapat pertolongan yang ajaib daripada-Mu. Termasuk hamba-Mu Bapak Pendeta Wilson yang kami kasihi, yang tetap Bapak Yesus sehatkan, kuatkan, sampai akhir masa perpanjangan waktu. Hamba-Mu setia, sehati dengan istri, mempersiapkan diri, melanglang buana di tempat-tempat yang Tuhan sudah rencanakan, jadwalkan, sehingga melakukan semua kewajiban-kewajibannya sampai akhir masa perpanjangan waktu, tetap sehat walafiat, tidak kumat sakitnya, berangkat ke Taman Firdaus dalam keadaan sehat walafiat, berkemenangan. Terima kasih Bapak Yesus, kami juga bersukacita dan bersyukur atas kesetiaan, kerelaan Bapak Ibu Gembala Sidang, Bapak Ibu Kos melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam mendukung pekerjaan-Mu dalam Zoom Grace Ministry hingga malam ini, sehingga Bapak Yesus perhatikan juga hak masing-masing, kepentingan masing-masing, pekerjaan masing-masing, keberadaan keluarga masing-masing, rumah tangganya, dan juga gereja masing-masing. Bapak Yesus penuhi semua keperluan-keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, sehingga makin bertambah-tambah jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan dari gereja masing-masing, dan melimpah-limpah lumbung-lumbung rohani dan lahiriah masing-masing. Dan malam ini kami boleh bermalam dengan puas, karena kami yang lapar dan haus akan kebenaran sudah dipuaskan di padang yang berumput hijau. Kami sudah menikmati air hidup, roti hidup dan darah-Mu. Dan kami yang punya telinga ingin mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan sebelum kami mengakhiri Zoom Grace Ministry malam ini, yaitu pesan-pesan singkat, penglihatan melalui hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling, terus membenahi diri masing-masing, rumah tangga kami masing-masing, sehati sepikir, sehingga api semakin menyala besar di mesbah rumah tangga kami masing-masing. Maka Roh Kudus lebih leluasa memulihkan rumah tangga kami masing-masing, bisnis pekerjaan kami masing-masing, gereja masing-masing, berjalan sesuai dengan koridor kekudusan dan kebenaran-Mu, sehingga kami semua terus mengikuti jejak-Mu Bapak Yesus, dengan memakai kasut-Mu dan jubah-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, terus naik-naik melambung tinggi, tak tertahankan seperti mercusuar, siap menantikan kedatangan Bapak Yesus yang kedua kali. Dalam nama Bapak Yesus, dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur,
Dengan iman, pengharapan, dan kasih kami menutup Zoom Grace Ministry malam ini dan siap menerima berkat-Mu di luar dugaan melalui hamba-Mu Ibu Ong Leng Leng yang Bapak Yesus sangat-sangat kasih dan urapi melebihi kami teman-teman sekutu yang kami kasih dan hormati dalam nama Bapak Yesus. Kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ong Leng Leng. Silakan Tuhan Yesus berkati, sehat selalu. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Dr. Habendun atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Terima kasih. Tuhan perlihatkan begini, kita semua harus berjaga-jaga dan berwaspada karena Tuhan perlihatkan kegelapan itu sedang datang. Ya. Tuhan perlihatkan ada kegelapan dan di situ ada ular, ada naga, ada segala macam binatang di situ. Mereka seperti dilepaskan begitu. Ialah mana sih, bahkan Tuhan perlihatkan iblis-iblis itu mulai ada merajalela begitu. Dan ketika itu sedang dilepaskan begitu ya, semua itu, kuasa kegelapan itu sedang dilepaskan melanda bumi, maka Tuhan perlihatkan manusia-manusia mulai terseret. Dan banyak manusia-manusia itu kerjanya makan minum bir, ya, berjoget-joget, berdansa, semuanya begitu. Banyak manusia yang mengikuti alur kehidupan malam begitu. Dan banyak manusia yang terseret dan terseret terus mengikuti semua daya pikat iblis. Karena yang sedang dilepaskan itu. Sehingga banyak manusia, laki perempuan, semua makan, minum, bir, berjoget, ria, bersukacita, dansa, dan sebagainya. Lalu Tuhan perlihatkan banyak berdoa, berjaga-jaga karena Tuhan memperlihatkan mulai anak-anak Tuhan. Mulai orang-orang yang banyak sekali anak Tuhan itu yang biasa berkumpul di gereja, banyak itu. Tuhan perlihatkan mulai terseret dan terseret oleh arus kehidupan ini. Mereka mulai berseret mundur dan akhirnya bergabung. Sama-sama berjoget, berdansa, minum, mabuk, begitu terus. Dan ketika semua manusia terseret dan terseret semua, hampir banyak manusia yang terseret. Tetapi Tuhan perlihatkan orang benar yang benar-benar berkasutkan dan berjubahkan sirah kebenaran yang dari Tuhan dan ikat pinggang kebenaran yang dari Tuhan. Benar-benar kusuk berdoa. Mereka seperti ditaruh di sebuah tempat oleh Tuhan. Di sebuah tempat yang dipagari dengan di cover gitu, dipagari dengan cover Tuhan. Sehingga orang ini tetap berdoa dengan memakai jubah kebenaran yang dari Tuhan. Dan ketika mereka terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ada di satu kelompok, nggak banyak orangnya. Ialah manis dan Tuhan perlihatkan semakin itu terluas terjadi begitu orang-orang yang dibawa nari-nari, dan aru-aruan modelnya karena gelap. Tetapi tiba-tiba ada batu besar jatuh dari atas. Dan ketika batu besar itu menimpa orang-orang ini, batu-batu, orang-orang itu berteriak-teriak kesakitan. Mereka berteriak-teriak melolong-melolong kesakitan begitu. Dan ketika mereka kesakitan, ialah manis mainaskan. Tuhan perlihatkan, tiba-tiba Tuhan perlihatkan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan perlihatkan orang-orang berbaju putih tadi, berjubah putih itu naik dan naik ke atas. Dan ketika orang-orang ini naik ke atas, maka Tuhan perlihatkan, ialah maniskan ada api yang menyala-nyala dari bawah. Dan orang-orang yang udah ketimpa batu besar itu masuk ke bawah. Masuk dalam api neraka begitu. Lalu Tuhan perlihatkan Yesus datang yang kedua kali di atas awan-awan. Dan ketika Yesus datang kedua kali di atas awan-awan, maka Tuhan perlihatkan itu semua tertutup. Yang di bawah itu habis. Tuhan perlihatkan semua habis, tertutup, selesai.
Ialah berjaga-jaga dan berwaspadalah. Karena sebelum kedatanganku, si jahat akan merajalela di bumi ini. Dan si jahat sedang menyeret dan menarik orang-orang semua manusia untuk supaya masuk ke dalam dapur api neraka kekal. Tetapi berjaga-jaga dan berwaspadalah. Hanya orang-orang benar yang berjubah sirakan kebenaranku, berkasutkan kebenaran dan berikat pinggangkan kebenaranku. Mereka terluput dari malapetaka dan mara bahaya, dan mereka terluput karena si jahat tidak bisa mengenai mereka. Dan mereka selamat karena aku yang memberikan keselamatan kepada mereka. Ialah manaskan manaskan. Ialah manaskan, dan aku mau supaya kalian semua adalah termasuk orang-orang pilihanku yang berkemenangan. Ialah manaskan dan naik ke atas, menyambut kedatanganku yang kedua kali. Ialah manaskan berjaga-jaga dan berwaspadalah. Ialah manaskan. Ialah manaskan. Ialah manaskan, berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Ialah manaskan. Ialah mana saya lupa tadi, waktu awal sebelum kegelapan itu datang, sebelum binatang-binatang itu keluar, ada angin puting beliung yang muter-muter itu yang memporak-porandakan semuanya. Ialah manaskan. Ialah manaskan. Ialah manaskan. Diberkatilah kalian pada waktu kalian masuk ke tempat ini, di Zoom ini, dan diberkatilah kalian pada waktu kalian beristirahat. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan memenuhi lumbung-lumbung kalian. Yang percaya, lumbungmu terisi penuh-penuh. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, dan amin. Dan Tuhan katakan, ada yang berkata gini dalam hatinya, bolak-balik berkat Abraham tercurah. Dan Tuhan katakan, karena aku tahu lumbungmu masih belum penuh, lumbungmu masih, ya, iman penuh. Kalau udah penuh mungkin Tuhan nggak ngomong gitu ya. Tuhan suruh Anda tangan Tuhan. Ya. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Dr. Habendun.